Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan lanjutkan masih pembahasan i'rab fi'il ya. Dan insya Allah kita akan praktek ya kawan ya. Kita mungkin ambil dari surat yang pendek aja ya. Surat Al-Ikhlas. Ini saya hapus mas ya. Boleh ya? Aku mas. Syukuran. Baik, kita ambil fi'ilnya aja ya kawan ya. Ini satu kul, kemudian lam yalid, walam yulad, sama walam yakul. Karena kita pembahasannya i'rab fi'il Pak ya, menganalisa akhir daripada harokat fi'il. Baik Mas Romli, kul ini fi'il apa mas? Amr. Baik, kalau fi'il amr itu tadi kita bahas mabni mas ya. Ada berapa keadaan fi'il amr mabninya? Ada 4 Pak ya. Ada mabni alas sukun, mabni dengan membuang huruf nun ya. Kemudian mabni dengan membuang huruf illat. Terus yang keempat mabni alal fathah. Baik Mas Ramli, ini fi'il amr, dia mabni ala apa mas di sini? Alas sukun. Jelas mas, saya kelihatan kok, nggak usah dilihat itu. Ini kelihatan. Mabni alas sukun. Jangan kelihatannya, memang iya nih mabni alas sukun. Alasannya mas, tadi yang mabni alas sukun, alasannya apa? Karena apa nih? Sahih akhir. Ya kawan, lam ini kan bukan huruf ilat ya, bukan alif, bukan wawu, bukan iya. Aslinya begini Pak, qala. Kita sudah tasrif dulu nih. Qala yaqulu qawlan, qailun ya makulun kul. Iya, kul. Ini. Jadi akhirnya sahih. Bukan alif, bukan ya, bukan wawu. Maka dia mabni alas sukun. Fi'il mudhari. Berarti kalau misalnya kul ini apa i'rabnya? Antum jawab aja ya.
Kul fi'lun mudhari mabniyun alas sukun gitu ya ikhwan. Gitu ya. Fi'lul amr, kok fi'il mudhari? Fi'il amr ikhwan. Mabniyun alas sukun. Sukun li'annahu apa? Mu'tal. Kok mu'tal ikhwan? Sahih. Sahih kan? Akhir. Salah jawabannya. Jadi fi'il amar mabni ala sukun karena apa? Sahih akhir. Gitu ya cara mengi'rabnya. Sebenarnya i'rab fi'il itu paling gampang. Kan kelihatan ya, Pak. Jelas ya Mas Adi? Ya. Jadi qul fi'lul amri atau fi'il amar mabni ala sukun. Ya, kenapa mabni ala sukun? Li'annahu sahihul akhir. Akhirnya huruf sahih. Wadih kan jelas? Jelas ya? Pak Edi ya? Nah, ini prakteknya begini, Pak. Sekarang kita lihat di sini. Lam yalid. Lam yalid. Mas Alik. Yalid apa irobnya, Mas? Irobnya apa ini? Sukun itu apa? Saya tanya dulu nih, yalid fi'il apa ini? Amr. Madhi, mudhari atau amr? Amr. Yakin antum? Hah? Perhatikan Mas, di sini Mas, ada huruf ya di sini. Berarti fi'il apa? Iya, yang diawali huruf anita, Pak ya. Anita. Kalau adon dapati fi'il diawali anita, kalau enggak alif, nun, ya atau ta, pokoknya pasti dia fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu pasti diawali salah satu dari huruf ini. Di sini diawali apa ini? Ya, berarti fi'il mudhari. Bukan fi'il amr Mas Alik ya. Baik. Pertanyaannya apa i'rabnya di sini? Betul, fi'lun mudhari'un. Apa i'rabnya? Kelihatan kok Mas Alik. Ayo, fi'il mudhari itu kan yang dia mu'rab ya. Yang lain mabni semua kan? Dia mu'rab kan? Berarti i'rabnya apa di sini? Ingat i'rab fi'il ada berapa ya, kawan? Ada 3 ya. Marfu, apalagi? Mansub, satu lagi apa? Majzum. Atau kalau bahasa kita singkat rafa, nasab, jazam. Nah ini Mas Alik, pilih yang mana nih dari 3 itu? Rafa, nasab atau jazam? Kalau rafa kan domah. Domah enggak ini? Enggak kan? Rafa enggak. Nasab enggak? Enggak juga. Berarti apa? Jazam Mas Alik. Jazmnya dengan apa di sini? Dengan sukun. Hasan. Kenapa dengan sukun? Ayo. Masih sama dengan ini? Karena sahih akhir. Berarti gini kawan lengkapnya. Lam yalid. Ya. Belum ini. Belum saya tanya lagi. Kenapa dia jazm? Belum tadi. Kenapa dia jazm i'rabnya? Ini apa ini? Ya, karena ada amil jazam. Berarti gini ya kawan, lengkapnya lam yalid. Yalid fi'lun mudhari'un majzumun. Fi'lun mudhari'un majzumun li'annahu sabaqahu amil jazm. Karena diawali amil jazm. Itu aja ya, itu paling mudah. Jadi yalid fi'lun mudhari'un majzumun. Ya, karena diawali amil jazm. Itu ya. Kalau ditanya jazmnya dengan apa? Dengan sukun. Kenapa? Karena sahih akhir. Ingat ya, kalau sahih akhir pakainya sukun. Kalau diakhiri huruf illah, mu'tal namanya ya, dengan membuang huruf
ilatnya tadi. Jelas sampai sini? Pak Edi, Mas Abu Umar. Iya. Ini nih, lihat. Jangan ketawa dulu. Lihat. Fi'lun mudhari'un. Yalid kan? Aslinya kan walada, Pak. Walada yalidu. Fi'l 3 huruf ya, wazannya fa'ala. Anda udah belajar kan? Wazannya fa'ala. Walada yalidu wiladatan walidun gitu ya. Mauludun lid la talid maulidun miladun. Kan begitu ya kan? Ini yalid dari kalimat walada. Artinya apa? Tidak melahirkan. Ya, tidak melahirkan. Jadi Allah itu tidak melahirkan. Jadi nggak ada keturunan ya kan ya. Makanya keliru kalau Allah itu punya anak. Ya, Isa itu anak Allah gitu kan. Ini terbantahkan dengan ayat ini. Ya, ini bantahan pada orang-orang Nasrani ini Pak ya. Orang Nasrani mengatakan Isa adalah ibnullah, anak Tuhan atau anak Allah. Jadi nggak ada ya, nggak ada anak Allah. Nah ini artinya yalid di sini adalah fi'lun mudhari'un majzumun. Kan jazm namanya. Fi'lun mudhari'un majzumun. Fi'il mudhari' yang dijazm. Kenapa dijazm? Karena diawali amil jazm, yaitu apa? Lam. Kalau ditanya lagi, kenapa jazmnya dengan apa jazmnya ya kawan? Dengan sukun. Kenapa dengan sukun? Karena sahih akhir. Itu masalahnya ya. Intinya antum bisa jawab aja dah. Iya, nggak apa-apa. Sama di sini lihat. Walam yulad. Pak Edi, apa bedanya Pak? Yalid dengan yulad Pak, sama-sama fi'il mudhari' kan Pak ya? Bedanya apa Pak? Kita udah bahas ini Pak. Antum masih ingin gak nih pembahasan ini? Yang fi'il maklum sama fi'il majhul. Ya ingat ya. Kalau yalid kan maklum. Kalimat apa ya kawan? Aktif gitu Mas ya? Atau fi'il aktif, kata kerja aktif. Kalau yang majhul apa? Pasif. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Berarti di sini ya artinya. Jadi Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Dia sudah azali. Dia sudah dari dulu ada. Ya. Makanya ketika Abu Hanifah ketika berdebat dengan orang ateis. Orang ateis kan nggak percaya adanya ketuhanan Pak ya. Dia bilang gini, Abu Hanifah, buktikan secara logika. Ya, sesuatu yang ada di muka bumi ini kan pasti ada sebelumnya, diawali oleh sebelumnya Pak. Kayak kita ini lahir karena ada orang tua, kan gitu Pak ya. Dan seterusnya. Buktikan kalau Tuhanmu itu ada tapi tidak ada yang mendahuluinya. Bisa nggak? Kalau kamu bisa membuktikan, saya akan masuk Islam. Abu Hanifah gampang jawabannya kawan. Antum tahu angka 3? Tahu. Sebelum 3 berapa ya kawan? 2. Sebelum 2? 1. Saya tanya, sebelum angka 1 apa? Ada nggak? Ada nggak sebelum angka 1? Nggak ada kan? Tiba-tiba kok 1 gitu ya. Nah kalau dalam angka saja ada, tiba-tiba muncul angka 1, tidak didahului oleh angka sebelumnya, apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu logika saja. Faham ya? Iya. Bahkan Abu Hanifah cerdas itu umur 9 tahun loh ya, bisa mendebat orang ateis. Kata dia, buktikan Abu Hanifah, kalau Allah itu ada, kalau Allahmu itu ada, coba buktikan. Letaknya di apa namanya? Dia mengatakan bentuknya kayak apa? Kotakkah? Ya, bulatkah? Segitigakah? Ya kan? Kemudian warnanya kayak apa? Kemudian volumenya bagaimana? Ngeri ya kan pertanyaannya itu. Ya, sangat mengerikan. Kalau kamu bisa membuktikan bentuk dari Allahmu, ya, saya akan masuk Islam.
Abu Hanifah juga jawab pakai logika ya kawan. Nggak usah pakai dalil orang seperti ini. Ya, dia dalil nggak bakal mau pak. Dalil-dalil kayak gini nggak bakal mau. Orang ateis, logika. Saya tanya kepada anda. Makanya Abu Hanifah itu ketika ditanya seperti ini, dia juga membalik. Saya akan bertanya dulu. Sebelum saya jawab pertanyaanmu, coba jawab dulu pertanyaan saya. Ini jebakan ya. Saya tanya kepada engkau wahai ateis. Kita hidup, kita bernafas, ya kan? Kita bisa menggerakkan anggota tubuh kita bisa berjalan. Itu karena apa? Karena adanya apa? Ruh, Pak ya. Ruh dalam tubuh kita. Kalau kita nggak ada ruh, ya sudah. Berarti apa namanya, ikhwan? Kita itu kayak bangkai kan, kayak mayat sudah, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, sekarang saya tanya kepada engkau wahai ateis. Coba jelaskan kepada saya. Bentuknya ruh itu kayak apa? Volumenya kayak apa? Warnanya kayak apa? Dan letaknya di mana? Jika kau bisa menunjukkan bagaimana bentuk ruh kayak apa di dalam tubuh kita ini, saya akan jawab pertanyaanmu. Bingung deh kawan. Ruh kan ruh itu makhluk ya. Ingat ya kawan ya. Ruh itu kan makhluk. Sesuatu yang menempel dalam tubuh kita. Dia bingung nyari pak, mana ruh ya? Coba antum bisa bayangkan, bingung dia. Letaknya bagaimana ruh? Kamu bentuknya kayak apa? Warnanya kayak apa? Bingung dia cari-cari. Nah, kata apa? Bayangkan ruh yang itu adalah makhluk yang menempel dalam tubuhmu sendiri saja, kamu nggak bisa menjelaskan bagaimana bentuknya, volumenya, warnanya kayak apa. Bagaimana dengan Allah? That's-nya Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ya, yang menciptakan ruh. Dia terdiam ya kawan, nggak bisa jawab. Nah di usia yang sangat muda waktu itu, sangat 9 tahun. Dan itu berdebat di hadapan para pejabat itu, menteri waktu itu. Menteri-menteri dihadiri, para menteri dan seterusnya. Pokoknya intinya di akhirnya itu orang ateis akhirnya mencium tangannya Abu Hanifah dan dia akhirnya masuk Islam. Karena semua hujah dia terpatahkan semua Pak. Itu ya. Makanya kalau antum baca ilmu fikih itu, Abu Hanifah itu termasuk madhab Hanafi ya. Madhabnya Abu Hanifah termasuk ahlul ra'yi. Orang yang mengandalkan apa? Logika. Ashabur ra'yi itu loh. Orang yang jago dalam menggunakan logika. Memang ya terbukti dari kecil. Baik. Bedanya dari waw. Ya, gimana Pak Edi? Ya, kalau majhul itu kan di domah Pak Adi ya. Domah huruf awalnya kalau dia fi'il mudhari, kemudian huruf sebelum terakhir di fathah. Ini caranya kan. Antum bisa lihat lagi ya. Kalau lupa ya lihat lagi. Baik. Pertanyaan Pak Adi. Yulat apa i'rabnya? Jawab dengan rinci kayak tadi ya. Fi'il mudhari. Terus mabni apa? Jazm apa ini? Fi'il mudhari jazm ala sukun ya. Fi'il mudhari jazm dengan sukun. Baik. Kenapa dia jazm Pak Edi? Karena diawali amil jazm yaitu lam. Tanda jazmnya dengan apa di sini? Dengan sukun. Kenapa? Kenapa dengan sukun? Didahului dengan huruf jazm. Karena sahih akhir, gitu ya. Ingat pertanyaannya kawan. Kalau ditanya apa i'rabnya? Jazm. Contohnya gitu ya, simpelnya gitu ya, jazm. Kenapa dia jazm? Karena diawali amil jazm yaitu lam. Tanda jazmnya dengan apa? Dengan sukun. Kenapa dengan sukun? Karena sahih akhir. Gitu Pak ya? Jelas nggak? Jelas lah. Baik, walam yakun. Sama ini, masih sama. Masih satu varian ini. Ambilnya sama, lam. Ya, Abu Umar. Langsung dijawab aja, yakun. Apa i'rabnya? Ya, i'rabnya jazm. Nah, kenapa jazm? Amil jazm. Tanda jazmnya dengan apa di sini? Dengan sukun. Kenapa dengan sukun? Sahih akhir gitu. Masya Allah, mumtaz. Gampang ya kawan ya.
Gampang nggak? Gampang begitu doang. Kalau fi'il itu paling gampang. Kalau isim nanti antum harus mikir loh. Ini. Mikir. Baik, coba kita apa namanya? Surat apa lagi nih, kawan? Yang pendek aja, nggak usah panjang-panjang. Surat apa, Pak? Al-Kausar. Coba Pak ya, kita i'rab ya. Fi'ilnya aja ya, belum isim kita. Nanti insya Allah ini selesai Pak, masuk pembahasan nahwu nanti. I'rab isim. Inna a'toina ya, Al-Kausar ya. Yang gede tulisannya ya, yang tua biar jelas. A'toina kal kausar. Fasolli ini berarti ada fi'il amr ya, sholli ma ya, li rabbika. Wanhar fi'il amr juga ini, menyembelihlah kan artinya, wanhar. Inna sya ni aka huwal abtar. Ini surat yang paling pendek dalam Al-Quran Pak. Surat Al-Kausar ya. Yang paling panjang Pak surat Al-Baqarah. Berapa jumlah juz Pak? Berapa jumlah surat dalam Al-Quran ya kawan? 114. Nah, saya mana tadi? Antum ya. Baik, kita ambil yang fi'ilnya aja ya, fi'il. Inna a'toina, sesungguhnya kami akan memberikan. Ya, atau itu memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kausar, telaga Pak ya, telaga Al-Kausar. Saya akan memberikan kepadamu telaga Al-Kausar. Nah nanti yang akan diberi dari kalangan orang-orang yang bertauhid, yang tidak berbuat bid'ah ya. Makanya kalau yang melakukan perbuatan-perbuatan baru dalam agama Islam, berbuat bid'ah, ya mohon maaf ya, akan diusir sama Nabi dari telaganya ya. A'toina, ini kan fi'il, betul ya? Nah, fi'il apa mas? Mudhari apa fi'il madhi? Ya. Kalau amr bukan ya, nggak mungkin sudah. Kalau amr nggak mungkin. Ini dua keadaan nih. Madhi atau mudhari mas? Aslinya a'to. Af'ala wazannya. Berarti fi'il? Nah, fi'il madhi. Af'ala yuf'ilu if'alan. Kita sudah belum mas? Belum tasrif belum? Af'ala udah? Wazan af'ala udah belum? Tasrif wazan af'ala, sulasi mazid tambahan satu huruf. Sudah Pak ya? Yang sudah kan fa'ala sudah. Terus? Fa'ala. Berarti af'ala belum? Ya berarti ada udur lah ya, ada udur. Gak apa. Karena belum dipelajari. Gak apa udur berarti. Karena kasih tahu ini wazannya af'ala mas, a'to yu'ti artinya memberi. Ya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad, ini kah kepada Nabi Muhammad ya, khitabnya kami Nabi Muhammad, Al-Kausar, telaga Al-Kausar. Baik, pertanyaannya a'toina, apa i'rabnya mas? Fi'il madhi ini apa i'rabnya? Kalau fi'il madhi tadi ada berapa keadaannya kawan? Ada berapa tadi? Ada 3 ya. Iya, mabni bisa mabni ala fathah, kemudian mabni ala dhammah, satunya mabni alas sukun. Antum milih itu.
mabni alal fathah. Baik. Kok bisa, Mas? Mana, Mas? Mabni alal fathah. A'toina. Antum harus tahu akhir fiil dari a'to itu mana sih? Nunnya atau ya-nya sih? Ya-nya ini lah. Berarti ya-nya. Berarti mabni ala sukun, ikhwan. Alasannya kenapa? Fi'il madhi mabni ala sukun. Kenapa tadi kalau mabni ala sukun? Ada beberapa alasan. Ini dhamir apa ini? Nah, dhamir apa? Nah, berarti apa? Karena bersambung dengan nun fa'il. Nah, itu kan nun fa'il. Dhamir nu. Jadi fi'il madhi mabni ala sukun karena bersambung dengan nun fa'il. Gitu ya, Pak. Tadi ada apa lagi ya, Pak? Ada tak fa'il ya? Ada tak fa'il sama nun fa'il ya. Nah, ini yang nun, Pak ya. Karena ini bernah nih. Nah, panjang nih. A'toinaka. Ya, begitu. Betul. Jadi fi'il madhi, saya ulangi lagi, mabni ala sukun karena bersambung dengan na fa'il atau dhamir nahnu lah, gitu aja, Mas ya. Dhamir nahnu. Kalau susah dibilang, antum susah bilang na fa'il dhamir nahnu, gitu aja, Mas ya. Biar enggak susah ya. Jelas sampai sini? Nah, mudah ya. Terus fasolli. Mas Wahyudi, fasolli. Aslinya gini, Mas. Shalla yusolli. Ini sudah kita bahas. Bahasanya fa'ala ya. Shalla yusolli tasliyatan. Musallin musallan ya. Sholli la tusolli musallan. Fadal Sudi. Fasolli, maka sholatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Wanhar itu sembelihan ya. Artinya menyembelih dan sholat hanya diberikan kepada Allah. Ini tauhid di sini, Wan. Pelajaran tauhidnya ada di sini. Silakan. Kalau ini tadi sudah saya kasih bocoran nih. Fi'il apa ini? Madhi mudhari atau amr? Sholli berarti apa? Sholatlah. Berarti apa? Perintah di situ. Amr. Kalau amr tadi ada berapa keadaan? Ada 4 ya. Mabninya ada 4 keadaan. Antum pilih di situ. Kira-kira yang mana ini? Maka sholatlah. Mabni ala apa, Mas? Mas Wahyudi. Mabni dengan membuang huruf nun kah? Mabni ala sukun kah? Mabni dengan membuang huruf ilat kah? Mabni ala fathah kah? Nah, itu. Kira-kira yang mana? Yang tepat ini? Naam, ahsantum. Mabninya dengan membuang huruf ilah. Kenapa Mani? Karena dia mu'tal akhir. Ada ini aslinya ada huruf ilatnya nih, alif. Iya. Coba diulang. Fi'il amr, coba. Mabni dengan membuang ilatnya. Kenapa? Karena mu'tal akhir. Udah gitu doang, Mas. Udah ya. Fi'il amr mabni dengan membuang huruf ilatnya. Aslinya ada ini, Pak. Ada huruf iya-nya di sini, Pak. Cuman karena dia fi'il amr dan dia mu'tal akhir, maka mabninya dengan apa? Dibuang huruf ilat. Ini aslinya ini. Kayak gini, ada alif kayak gini. Alif yang melungker gini lah. Nah, ini aslinya. Nah, dibuang karena dia mabni alal dengan membuang huruf ilahnya. Paham ya? Saling lagi, fi'il amr mabni dengan membuang huruf ilat karena dia mu'tal akhir. Fahim dong ya kan? Nah, Abu Gesang, ini gampang nih. Wanhar dan menyembelihlah. Ya, langsung saja. Fi'il amr mabni ala sukun. Kenapa? Karena sahih. Kalau sukun sahih, Mas, ya. Nah, Mas Santum. Ya, dari fi'il amr mabni ala sukun karena sahih
akhir. Jelas ya? Gampang kayak tadi sudah sama. Ini isim ya, jadi gak usah di Eropa. Ini isim semua nih. Isim. Gak ada fi'il kan di sini? Ada nggak fi'il? Nggak ada. Ini isim domir, ini isim ada alif lam ya. Ya, jadi udah. Lagi nggak? Mau latihan lagi nggak? Surat apa kira-kira? Jangan panjang-panjang suratnya. Tabat, ya? Yang banyak fiilnya ya kawan. Cari surat yang banyak fiilnya, jangan yang banyak isimnya. Biar semua kebagian, maksud saya gitu lah. Surat apa yang banyak fiilnya? Kan paling dalam kalimat itu isim, fiil dan huruf ya. Cuman 3 komponen itu kan, isim, fiil dan huruf. Ayo, surat apa yang banyak fiilnya? Ketemu nggak? Alam taro, al-fil ya. Ya, berapa ayat itu? 5. Coba ya kita tulis alam taro. Panjang ya? Lumayan ini. Berarti satu-satu aja ya, satu ayat kita bahas, satu ayat gitu ya. Sepanjang-panjang dulu. Ini ada fi'il taro, ada fi'il lagi fa'ala. Ini isim semua nih, isim semua ini. Di ashabil fi'il. Ayo kan, kita mulai dari taro dulu ya. Taro, Mas Denny nih kayaknya. Yang belakang lu antum Mas, ya antum ini. Ya Mas, taro Mas. Silakan di Eropa. Apa Eropa fi'il taro? Ini fi'il apa sih Mas? Taro ini kira-kira? Madhi, mudhari atau amr? Apakah kamu tidak melihat bagaimana Rabbmu memperlakukan kepada pasukan gajah? Taro. Berarti antum Eropa ini aja nih, taronya ya. Itu Eropnya apa? Ayo Mas. Taro. Fi'il madhi. Yakin antum? Nggak yakin ya? Ini pada apa Mas? Lam kan? Lam itu masuk kepada apa tadi? Fi'il mudhari. Nggak mungkin dia sebagai fi'il madhi. Lam, kemudian lan. Ini ambilnya fi'il apa? Mudhari. Gitu Mas ya. Berarti sudah dipastikan ini fi'il mudhari. Ada ta di sini. Kalau antum nggak tahu, nggak ngerti lam, ya berarti ada ta di sini. Ta di sini kan Anita tadi ya, salah satu. Kamu melihat, ro itu melihat. Artinya. Atau pendapatmu. Ro'yak gitu kan. Bagaimana pendapatmu? Nah, taro ini artinya apa? Gimana? Iya, Arabnya apa? Ayo kawan, ini sudah kita bahas dulu. Ada yang tahu ini aslinya apa? Fi'il madhinya apa Mas? Taro ini. Ada yang tahu? Pak Edi? Aslinya ro'a Pak. Aslinya ro'a. Nih, fi'il madhinya ini ro'a.
Ro'a yaro. Ro'a yaro. Artinya kan melihat. Ro'a itu saya melihat. Itu kan kita sering kasihkan contoh itu. Ro'a itu Muhammadan naiman. Saya melihat Muhammad tidur. Ini aslinya. Ro'a yaro. Baik, ini sudah ada bocoran berarti di sini. Berarti Anda harus menjawab ini. Taro berarti Arabnya apa di sini? Ayo ikhwan. Udah ada amilnya depannya, sudah kelihatan. Iya. Ayo. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari gimana? Kalau fi'il mudhari itu kebanyakan mabni ya. Kebanyakan mu'rab. Kecuali tadi kalau yang mabni cuma 2 Mas ya. Bersambung dengan nun niswah sama nun taukid. Berarti kalau nggak bersambung dengan nun niswah atau taukid, kembali ke mu'rab Mas. Mu'rab dia Mas. Berarti apa ini i'rabnya? Taro fi'il mudhari. Terus i'rabnya apa? Rafa, nasab atau jazm? Nasab, rafa atau jazm? Cuman 3 kalau fi'il. Fi'il tuh nggak ada jer ya, adanya jazm. Kalau yang jer itu untuk isim. Iya. Ayo. Antum pilih itu, rafa, nasab atau jazm? Rafa. Yakin antum rafa? Coba Pak Haji. Ini Pak Haji nih ya, kita lempar Pak Haji ya. Taro ini i'rabnya apa Pak? Rafa, nasab atau jazm? Nasab. Yakin Pak? Apa masih ragu Pak? Kalau masih ragu tak lempar yang lain loh Pak. Nah? Yakinnya nasab. Ya mungkin yang terlihat Mas ya. Beliau kan melihat ini nih. Nih, nah kelihatan nasab kata dia. Baik. Antum harus ingat-ingat. Udah tak kasih bocorannya nih. Aslinya ini nih. Aslinya mu'tal akhir ya. Berarti bukan ini patokannya ya kan? Antum Mas. Ayo. Di situ dia ambil apa sih kawan? Lam itu ambil apa ini? Ambil jazm Pak. Berarti i'rabnya jazm. Gak ada yang lain sudah. Ini loh amilnya. Ini amil jazm. Berarti kalau tanya taro apa i'rabnya? Jazm. Gitu aja sudah. Fi'il mudhari jazm. Jazmnya dengan apa? Dengan membuang huruf ilat. Ada ini aslinya Pak di sini. Ada huruf alif di sini nih. Nah, karena dia mu'tal akhir, jazmnya dengan apa? Membuang huruf ilat. Enggak kelihatan. Ini loh aslinya. Nih, udah tak tulis kan? Akar katanya ro'a. Ya, antum jangan tertipu dengan ini. Kali ini yang berlaku untuk yang sahih ya. Kalau sahih iya, nggak apa-apa antum melihat ujungnya aja nggak masalah. Ini soalnya fi'ilnya bukan fi'il sahih, fi'il mu'tal. Makanya antum katakan fi'il mudhari jazm. I'rabnya jazm karena diawali oleh amil jazm yaitu lam. Tanda jazmnya dengan apa? Dengan membuang huruf ilah. Kenapa? Karena mu'tal akhir. Ya. Itu loh pentingnya kita tahu akar kata setiap kalimat itu begitu. Oh ternyata ini aslinya ada ro-nya kan, ada huruf iya-nya di sini ya apa nih? Ada huruf alif. Nah di Al-Quran kelihatan nggak? Ditulis nggak ro-nya Mas? Iya-nya, alifnya? Nggak kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi antum kalau tahu ilmunya ternyata aslinya ada. Aslinya Pak ya, karena aslinya ini dia dibuang karena dia jazm. Kemasukan amil jazm yaitu lam, maka terpaksa alifnya harus dibuang karena tanda jazmnya dengan membuang huruf alifnya tadi ya tuh. Jadi Anda bisa nanti ngerti ya, oh ternyata ini aslinya begini, ini dibuang karena ada amil jazm gitu ya. Jadi kalau yang mu'tal, saya ulangi lagi, fi'ilnya mu'tal artinya ada huruf ilatnya aslinya, maka tanda jazmnya dengan dibuang huruf ilatnya. Ngerti gak? Fahimtum?
Fahimna gitu ya. Baik, lanjut ya. Masih ke Pak Haji nih. Ini aja nih, kasih yang ini aja. Fa'ala. Nah, ini Pak, gimana Pak? I'rab fa'ala Pak. Fi'il apa ini Pak? Fi'il madhi. Jelas Pak ya? Paling mudah ini Pak. Fi'il madhi. Apa i'rabnya Pak di sini? Kalau madhi mabni semua ikhwan ya. Mabninya apa di sini Pak? Mabni alal fathah. Kenapa alif Pak? Kenapa mabni alal fathah? Karena tidak bersambung dengan apapun. Enggak bersambung dengan wawu, enggak bersambung dengan alif, enggak ada kan di sini? Enggak bersambung dengan ta fa'il, nun fa'il, enggak ada. Sudah, dia fi'il madhi mabni alal fathah ya, karena tidak bersambung dengan apapun. Masyaallah, barakallahu fikum. Jelas ya? Terus ayat yang kedua apa bunyinya? Alam yaj'al kaidahum fi tadlin. Alam yaj'al. Nah ini ada amil jazm lagi ya kan? Lam. Ketemu lagi ya. Kaidahum fi tadlil. Baik. Siapa yang belum? Pak Adi ya? Mas Adi ya? Belum ya? Ini Mas, yang gampang aja antum ya. Nah ini yaj'al Mas. Ini kan fi'il. Fi'il apa Mas? Mudhari, ada ya. Jelas. Coba di i'rab Mas. Fi'il mudhari. I'rabnya apa di sini? Rafa, nasab atau jazm? Nah, fi'il mudhari jazm atau majzum. Ya, kenapa jazm? Karena diawali amil jazm yaitu apa? Lam. Ya, jadi fi'il mudhari jazm karena diawali amil jazm yaitu lam. Tanda jazmnya dengan apa di sini? Sukun. Kenapa dengan sukun? Sahih akhir. Gitu ya. Kalau yang sahih paling gampang Pak, kelihatan kok wujudnya nih. Wujudnya kelihatan ya. Jadi nggak ada jebakan ya, nggak ada tipuan-tipuan ya. Ini kalau yang sahih kelihatan jelas. Namanya orang sehat kan kelihatan sehat. Kalau yang sakit itu agak susah, nggak bisa ditebak. Baik, ini kan fi'il isim semua ya. Ini berarti nggak usah ya. Wa arsala alaihim. Toiron ababil ya. Toiron burung ababil. Mas Denny belum? Antum ya? Belum saya. Nih, wa arsala. Silakan di i'rab fi'il arsala. Madhi atau mudhari ini? Madinah. Dan Allah mengutus kepada mereka burung ababil. Fi'il madhi terus. Kalau mabni pasti apa? Mabni. Nah, yang mabni itu madhi sama mudhari. Fi'il apa? Mabni sama amar. Berarti fi'il madhi mabni alal fathah limada? Lam tasil bihi syai'. Nah, Masya Allah, mumtaz ya. Fi'lun madin, fi'ilnya fi'lun madin mabniyun alal fathah li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Karena tidak bersambung dengan apapun. Kayak yang tadi Pak ya, kayak yang fa'ala itu sama. Fi'il madhi mabni alal fathah karena dia tidak bersambung dengan apapun. Bahasa Arabnya lam yattasil bihi syai'un. Kemudian Abu Rufaidah, ini sebagai apa Mas? Thairan. Sebagai apa Thairan? Nasab kan ini?
Isim ini isim. Sebagai apa? Kan Allah mengutus kepada mereka apa yang diutus? Berarti sebagai maf'ul bih atau objek. Kalau ababil sebagai apa? Burung ababil. Sebagai badal ya dari burung. Makanya sama nih i'rabnya nih. Sama-sama nasab. Maksudnya burung ini burung apa? Jenis burung ababil. Namanya badal. Nanti begitu ya. Nanti kata setelah ini selesai bahas nahwunya. Bahas menganalisa isim itu apa, i'rab isim itu ada nanti. Makanya fi'il ini antum tamatkan, selesaikan. Kalau bisa dimungkinkan ya. Baik. Udah selesai kan? Semuanya udah dapat Mas ini ya? Antum belum? Ya, satu ayat lagi ya. Kita hapus yang atas. Tarmihim bihijaratin min sijil ya. Di sini cuma ada satu fiil, yaitu tarmihim. Tarminya saja Mas Denny, silakan di Arab. Ini fiil apa ini? Tarmi itu mudhari dari kata apa? Roma yarmi, Pak ya. Roma yarmi. Ini sudah kita tasrif dulu ya. Roma yarmi rimayatan ya. Romin marmiyun irmi la tarmi marman mirman. Baik, tarmi. Silakan Mas ini, Mas ini. Fi'il mudhari, apa i'rabnya di situ? Ini belum kita bahas kayaknya ya? Belum ya? Yang fi'il mudhari mu'tal akhir. Belum ya? Baik. Berarti kita bahas sekarang. Aman berarti Mas ini ya. Mantap. Baik, coba ya kawan ya, lihat. Terus gimana dengan fi'il mudhari yang mu'tal akhir Mas ya? Gimana i'rabnya? Kita lihat di sini. Contohnya yarmi gitu ya. Yarmi. Kan yang fi'il mudhari ini mu'rab ya? Mu'rab kan Pak ya? Berarti ada i'rabnya. Kira-kira i'rabnya apa di sini? Rafa, nasab atau jazm? Yarmi aja dulu deh, kita bahas yarmi. Aslinya kan gini ya kan? Yarmiyu. Betul nggak? Yaf'ilu wasannya kan? Ya. Ya, nanti begini ya kan caranya. Kita katakan yarmi ini marfu. Marfu itu aja ya, rofa, karena nggak ada amil jazm atau amil nasab. Udah hilang aja, kita Arabnya rofa atau marfu, karena nggak ada amil nasab atau amil jazm. Nah, masalahnya begini, tanda rofanya dengan apa? Di sini kita katakan muqaddarah. Tahu muqaddarah nggak? Siapa yang tahu muqaddarah? Domah muqaddarah. Nah, tersembunyi Mas. Jadi nggak kelihatan ini. Antum cari mana domahnya di sini? Kalau ini kan kelihatan nih, yarmiyu asalnya gini yarmiyu ya. Kan nggak mungkin orang Arab bilang yarmiyu, nggak bisa ya kan? Bagi mereka itu berat. Yarmiyu itu aneh begitu. Maka mereka cukup dengan yarmi, biar ringan, li khiffatil lisan, agar mudah diucapkan pada lisannya. Yarmi. Maka kita katakan dia rofa karena tidak diawali amil nasab atau amil jazm. Tanda rofanya dengan domah muqaddarah. Kenapa ya kawan? Karena dia mu'tal akhir, sama ya. Kan nggak kelihatan. Atau mana cari domahnya di sini? Mana coba? Nggak kelihatan. Makanya kita muqaddar, tersembunyi.
tersembunyi atau tersimpan ya di dalam, di atas apa ya kan? Di atas ya inilah. Jadi dikira-kirakan seolah-olah antum bisa menerawang gitu loh. Di atas ya ini ada dhammah. Karena aslinya kan wazannya fa'ala yaf'ilu, roma yarmi. Aslinya yarmiu gitu kan aslinya. Gitu ya. Jadi kalau nggak yang mu'tal akhir seperti ini, nanti antum katakan apa? Muqaddar. Tambahkan muqaddar ya. Dikira-kirakan, ditakdirkan di atas huruf ilatnya ini, huruf ya-nya ini. Ngerti nggak? Contohnya gini, yaghzu. Yang ini ya, yaghzu. Ghaza yaghzu, gitu ya. Aslinya kan yaghzu wu. Maksudnya yaf'ulu wazannya. Baik, coba kalau ditanya gimana? Yaghzu apa i'rabnya? Ayo apa i'rabnya? Marfu, nggak usah ragu dah rafu. I'rab itu cuma rofa, nasab, jazm. Itu kalau fi'il ya. Marfu. Kenapa marfu? Karena tidak diawali amil azam atau amil nasab. Gitu ya, karena nggak ada amil lam, nggak ada amil lan, nggak ada kan di sini? Ya. Sekarang yang saya tanyakan, tanda rofaknya dengan apa ya kawan? Dhammah muqaddarah. Di atas apa? Wa. Seolah-olah di atas waw ada wa, ada dhammah Pak. Ada huruf gini, dhammah. Yaghzuwu gitu, seolah-olah. Tapi ini nggak boleh dibaca ya. Karena namanya orang Arab nggak mau dia. Namanya lit ta'addur, ada udzur. Huruf ilat di akhir dibaca itu bagi mereka nggak bisa. Ya, kalau kita mungkin bisa ya, tapi mereka nggak mau. Karena bagi mereka berat itu lisannya mengucapkan kalimat yaghzuwu itu berat. Iya, gitu ya caranya. Jadi tinggal ditambahkan apa ini? Muqaddar saja. Muqaddarah di atas wawu atau di atas ya, tergantung nanti huruf ilatnya apa di sini. Ngerti nggak? Jadi kalau antum tanya nih, Mas Joni, tarmihim, tarmi apa artinya Mas Joni? Mas Joni? Fi'il mudhari'. Rafa, nasab atau jazam? Rafa. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Kenapa marfu'? Tidak diawali amil nasab atau amil jazam. Tanda rafa'nya dengan apa di sini? Nah, dhammah muqaddarah. Gitu ya kawan jawabannya ya. Hasanto. Ngerti enggak? Ngerti ya? Berarti antum harus bisa membedakan mana yang fi'il sahih dan mana yang mu'tal, biar enggak terjebak di situ. Iya. Kalau bisa bedain itu aman insyaallah. Iya, karena beda nanti. Kalau yang mu'tal nanti tanda jazmnya dengan dibuang huruf ilat. Kalau yang sahih sukun, Mas ya. Bedanya begitu. Gimana Mas Edi? Mas Edi. Pak Edi. Jelas Pak ya? Iya, insyaallah. Ini sambil ini Pak berjalan Pak ya. Ditanya-tanya lagi lah. Berarti sudah semua ya? Dapat pertanyaan semua tadi ya? Udah. Berarti ayat setelahnya nggak usah lah ya? Baik ya kawan. Gimana, cukup atau mau lanjut baca kitab? Udah capek belum? Gimana Pak? Udah capek Pak? Coba dibaca ya kawan. Dikit lagi ya. Kemarin tentang walak dan barok ya. Ayatnya kan kemarin kita bahas ayat surat Al-Hadid, surat Al-Mujadilah ayat 22. Dalil bahwa orang yang bertauhid itu harus membuahkan wala dan barok. Salah lagi ya kawan ya.
Dan seseorang berlepas diri ya, barok, dari bentuk kesyirikan dan pelaku kesyirikan harus dengan 3 hal. Ya, diwujudkan dengan 3 Pak ya. Barok dari segi apa tadi? Hati, dalam hatinya, kemudian apa dalam lisannya dan anggota badan. Ingat ya kawan. Jadi di sini nggak ada istilah basa-basi ya. Ini berat ini, teman-teman yang mungkin kerja di pemerintahan. Kalau ada acara hari raya orang kafir Pak ya, disuruh mengucapkan kalimat selamat hari Natal atau yang lainnya. Ini berat ini ya kawan. Makanya orang yang bertauhid, ya mau nggak mau mas Pak Edi ya, nggak boleh. Walaupun Ustaz ini kan hanya basa-basi karena tuntutan pekerjaan, nggak bisa ya kawan. Yang namanya barok, hati kita ingkari, lisan pun harus diingkari juga. Kayak Nabi Ibrahim kan, innani bara'um mimma ta'budun. Terang-terangan ngomong sama bapaknya, saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah dari selain Allah. Nabi Ibrahim ini sama bapaknya sendiri loh ya. Harus begitu ya Pak. Kok kemudian basa-basi, atau kemudian mungkin tapi yang penting kan hatinya mengingkari. Nggak bisa kayak gitu. Ini kan hanya toleransi saja. Nggak bisa. Orang yang bertauhid sebenarnya yang sempurna, dia wujudkan dengan hatinya, mengingkari dengan hati, kemudian lisan dan anggota badan. Dan anggota badan juga ini akan diperhatikan bentuk-bentuk yang menjadi ciri khas pakaian orang kafir atau atribut ya. Kalau bahasa Arabnya tokus itu atribut Pak. Kayak mungkin pakaian center class. Orang Muslim nggak boleh. Ini biasanya kan penjaga toko kalau musim Natal suruh pakai topi center class. Ini nggak bisa ya kawan. Orang Muslim yang bertauhid nggak boleh seperti itu. Ini kan hanya ingin merayakan, ikut senang dengan raya mereka, nggak bisa. Ya, ikut-ikutan berpakaian seperti pakaian mereka orang kafir. Apapun alasannya ya kawan ya, mau basa-basi lah, mau alasannya toleransi lah, yang penting hatinya mengingkari lah, tidak bisa, nggak bisa. Inilah orang yang bertauhid sesungguhnya. Ya. Nah ini bantahan kepada sebagian kelompok, sebagian orang yang mengatakan bahwa yang penting hatinya yang mengingkari. Kemudian adapun kita mengucapkan selamat ini hanya kalimat basa-basi saja. Ini nggak bisa diterima. Ya, Anda bisa buktikan bagaimana para nabi dan rasul. Ya, ketika mereka membuktikan tauhidnya dari 3 hal tadi, diwujudkan dalam hati, lisan dan anggota badan. Karena ya kawan, orang yang bertauhid, ya yang mengingkari dari sisi apa? Mengingkari dari lisannya, tapi hatinya tidak mengingkari, namanya orang apa seperti ini? Munafik seperti itu. Ya. Sebaliknya, orang yang mengingkari secara keseluruhan, dia mengakui Allah satu-satunya zat yang disembah, tapi dia ingkari hatinya, lisannya, anggota badannya. Ini namanya siapa? Ini seperti iblis, seperti Fir'aun. Ya seperti ini. Dia tahu Allah yang menciptakan dan yang lainnya, tapi dia ingkari dalam lisan, hati dan perbuatannya. Maka ini seperti iblis, seperti Fir'aun. Maka golongan yang ketiga, yang selamat, dan dia dikatakan seorang yang bertauhid yang sebenarnya, yang mengesahkan Allah atau mentauhidkan Allah, diwujudkan dengan hati, lisan dan perbuatan. Inilah yang sebenar-benarnya. Gitu Pak ya. Itulah yang tauhid yang hak. Baik. Kemudian kita akan sedikit tambahkan ya kawan. Anda tambahkan di sini ya. Tentang fenomena, bentuk-bentuk fenomena min madahiri muwalatil kuffar. Fenomena dari sifat loyalitas terhadap orang-orang kafir yang harus kita jauhi. Yang pertama diantaranya tasyabbuh bihim fil malbas wal kalam wa ghairiha. Yang pertama adalah tasyabbuh. Jadi tasyabbuh dari segi apa kan? Pakaian. Menyerupai mereka dari segi pakaian, bahkan mungkin ucapan, gaya mereka diikuti. Ini termasuk bentuk loyalitas, wala kepada orang-orang kafir.
Nggak boleh ya kan ya? Ini nggak boleh. Jadi kita seorang muslim harus punya wibawa. Nggak boleh tasyabbuh, mengikuti, menyerupai tata cara orang-orang kafir dari segi pakaian, ya, mungkin dari segi apa tadi? Ucapannya, gayanya kayak orang kafir, ya, dan yang lain sebagainya. Ini harus kita jauhi. Kenapa ya kawan? Karena walaupun hanya segi pakaian atau mungkin gaya potongan rambut atau yang lainnya, lama-lama akan menimbulkan apa? Rasa cinta akhirnya. Tadinya itu hanya sekedar ikut-ikutan saja, lama-lama bisa timbul rasa cinta kepada orang-orang kafir. Ini bentuk wala kepada orang kafir yang dilarang ya. Atau diantaranya ikhwan, ini makanya kita harus pegang sunnah ini, mencukur jenggot. Ini termasuk nih ya, sunnah ya kawan. Antum seorang muslim, apalagi seorang laki-laki yang cinta kepada nabinya, harus memelihara jenggot. Iya. Kata Nabi apa? Kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, qashfus syawarib wa arkhul liha khaliful majus. Potonglah kumis, rapikan kumis, dipotong kumisnya, kemudian apa? Peliharalah jenggot. Selisilah orang-orang majusi. Nah, karena orang-orang kafir itu kebiasaan mereka justru memanjangkan memelihara kumis, mencukur jenggot. Nah, orang Islam disuruh menyelisihi perbuatan mereka. Ya, ini diantaranya ya. Ya, kemudian yang kedua, termasuk bentuk wala kepada orang-orang kafir yang harus kita jauhi adalah tinggal di negeri mereka. Ya, tinggal di negeri mereka. Al-iqamatu fi biladihim, kalau bahasa Arabnya. Tinggal di negeri mereka dan tidak mau pindah ke negeri kaum muslimin. Tinggal di negeri kafir dan tidak mau hijrah ya ke negeri kaum muslimin demi menyelamatkan agama. Ini kawan, bukan berarti pergi ke negeri orang kafir itu mutlak dilarang dalam agama, tidak. Dikecualikan ya, ada beberapa hal yang diperbolehkan Pak. Contohnya Pak, berobat. Ketika kita di Indonesia nggak ada Pak, yang kita sudah bawa ke rumah sakit yang paling besar pun ternyata peralatannya kurang memadai, maka seorang muslim boleh berobat ke negeri kafir, silakan, diperbolehkan dalam kondisi darurat ya. Terus yang kedua, diantaranya diperbolehkan adalah untuk berdakwah boleh pergi negeri orang kafir, tujuannya itu berdakwah. Kan banyak tuh para ulama-ulama itu pergi ke Amerika, ke Kanada, ke Eropa itu untuk berdakwah. Sebatas itu aja Pak ya, keperluan berdakwah, sudah, nanti pulang lagi, nggak di sana terus, enggak. Iya. Gimana Pak? Tugas kerja. Ini masih ada silang pendapat Pak. Ya, kenapa harus keluar negeri kan gitu ya? Ada silang pendapat di situ Pak. Ada sebagian yang membolehkan, sebagian tidak membolehkan. Kalau selama dia hanya tujuan sebentar, kemudian apa? Balik ke negerinya. Sebatas apa tadi? Keperluan. Dan syaratnya dia bisa menjaga agamanya ya, bisa menjaga ketakwaan di sana, menjauhi maksiat, tidak terpengaruh dengan kondisi yang ada di sana, maka sebagian ulama membolehkan selama bisa menjaga agamanya, tidak terpengaruh dengan mereka. Itu Pak ya. Kemudian ikhwan yang diperbolehkan yaitu mempelajari ilmu yang tidak ada di negerinya. Contohnya mungkin ilmu kedokteran, Mas ya. Terus kemudian ilmu militer yang dia nggak ada di negeri dia, yang harus pergi ke luar negeri.
itu diperbolehkan. Sebagian ulama membolehkan. Ya, jadi beberapa hal ini jadi nggak mutlak Pak ya, nggak mutlak haram di negara kafir, enggak. Dalam kondisi darurat ya. Tadi kayak belajar ilmu yang tidak ada di negerinya, kemudian untuk berdakwah, untuk berobat. Ya, untuk berobat silakan. Ini diperbolehkan. Adapun kalau hanya untuk main-main gitu ya Mas kan, maka tidak diperkenankan. Khawatir kita agama kita yang ternodai Pak, terpengaruh dengan tradisi yang ada di sana sehingga agama kita yang rusak. Naudzubillah. Ini Pak ya. Antum bisa baca dalilnya. Dalilnya surat itulah, surat Al-Imran, An-Nisa afan, ayat 97 99. Yang berbunyi innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan mendolimi diri mereka sendiri, ketika malaikat bertanya kepada mereka, ya dalam keadaan bagaimana kamu ini? Ya qalu fima kuntum, kenapa kalian ini? Qalu kunna mustad'afina fil ard, kami adalah orang-orang yang tertindas, orang-orang yang lemah di muka bumi ini. Lantas malaikat mengatakan, kenapa kalian tidak mau hijrah? Bukankah bumi Allah itu luas? Jadi kalau kita nggak bisa mempertahankan agama kita Pak di negeri kafir, ya mau nggak mau kita harus pergi hijrah ke negeri kaum muslimin. Ini akan ditanya nanti, kenapa kamu nggak hijrah? Bukannya bumi Allah itu sangat luas? Ya, nah maka mereka termasuk orang-orang yang maka mereka lah ditempatkan di neraka jahannam. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa, kecuali orang-orang yang dalam kondisi lemah. Seperti siapa? Dari kalangan laki-laki yang sudah tua renta, yang tenaganya sudah nggak ada Pak ya. Kemudian para wanita-wanita, anak-anak yang mereka memang nggak bisa, ya mereka nggak bisa untuk hijrah. Ya ini baru dikecualikan. Faulaika asallahu ayyafu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Ya mereka itulah semoga Allah mengampuni mereka, dan Allah Maha Pengampun, Maha memaafkan dan Maha Pengampun. Nah ini aman ya. Ini dalil bahwasanya nanti akan ditanya orang-orang yang mereka adem ayem tinggal di negeri kafir. Nah dia seorang muslim, sedangkan dia mampu untuk hijrah, malah dia merasa senang tinggal di negeri orang kafir. Maka akan ditanya nanti di hari kiamat. Baik. Kemudian yang ketiga ya kawan, termasuk wala kepada orang kafir, yaitu bepergian, jalan-jalan ke negeri-negeri kafir dengan tujuan wisata atau bersenang-senang. Ya mendingan ke Mekah kan Pak, umroh. Kalau untuk ingin jalan-jalan ya ke Mekah atau ke Madinah Pak ya, ibadah sekalian jalan-jalan. Ngapain ke Eropa Pak ya? Yang kerjanya udah 25 tahun. Gimana Pak? Di Toyota kerjanya sudah mencapai 25 tahun, dapat hadiah pergi ke Bali. Dia udah pergi haji, udah pergi umroh. Di akhir hari tuanya untuk pergi ke Bali cuma melihat begitu aja. Ambil mentahnya boleh nggak Pak? Nggak boleh. Bisa ngajuin mati Pak Ustadz umroh, tapi nggak berhasil. Nggak bisa juga. Nggak berhasil. Berarti nggak usah diambil aja Pak ya? Iya. Ke Bali ngapain Pak? Itu ngeliat-ngeliat gitu doang. Kacau Pak ya. Astagfirullah. Serba salah Pak ya. Ya mendingan nggak usah Pak. Nggak usah diambil Pak. Menjaga agama lebih utama ya kawan ya, daripada hanya kesenangan dunia yang sekejap ya, dan berat tanggung jawabnya di hadapan Allah tabaraka wa taala. Kalau bisa diambil mentahannya, ambil mentahannya aja Pak ya. Ya Pak.
Anda minta uangnya aja gitu. Nggak boleh Pak ya? Kan sama aja Pak ya? Sama aja sebenarnya. Paling dijual kalau mau. Dijual tiketnya gitu. Dijual, misal 5 juta jadi 2 juta jadi juta. Sama orang dijual. Itu mungkin bagaimana Pak? Melempar dosa atau gimana? Jangan Pak, jangan dijual Pak. Anda lebih tahu kan? Menghindari dosa malah dijual. Itu dosa kan dijual. Ya semuanya ta'awun 'alal ismi wal 'udwan Pak ya. Tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Tadi yang diperbolehkan tadi ya. Jadi untuk safar ke negeri kafir yang diperbolehkan tadi ada beberapa yang darurat ya, berobat. Kemudian apa tadi ya kawan? Berdakwah atau tadi mempelajari ilmu yang memang dibutuhkan di negerinya. Ya, itu yang diperbolehkan. Baik, kemudian di antara sifat wala terhadap orang-orang kafir yaitu membantu mereka dan menolong mereka untuk memusuhi kaum muslimin. Nah ini ya, kadang ada orang Islam yang model seperti ini nih, munafik seperti ini. Jadi mereka membantu orang kafir dan menolong mereka untuk memerangi kaum muslimin. Justru dibantu. Mungkin dari sisi teknologi ini Pak ya, strategi perang, taktik-taktik apalah gitu ya. Dia bantu orang-orang kafir justru untuk memerangi kaum muslimin. Bahkan mungkin mengirim bantuan ya dan melindungi mereka. Nah ini nih, seperti ini termasuk bentuk wala kepada orang kafir yang diharamkan. Bahkan ini termasuk membatalkan keislaman ya kawan. Antum bisa baca kitab Nawaqidul Islam, 10 pembatal keislaman, di antaranya ini ya, membantu menolong orang-orang kafir justru untuk memusuhi kaum muslimin atau untuk menyerang kaum muslimin. Ya. Ini termasuk membatalkan keislaman ya. Kemudian yang kelima ya kawan, kita ringkas saja ya. Di antaranya adalah mengangkat orang kafir sebagai orang kepercayaan atau penasehat pada suatu jabatan yang menyangkut kemaslahatan kaum muslimin. Ya, mengangkat orang kafir sebagai orang kepercayaan atau penasehat pada suatu jabatan yang menyangkut kemaslahatan umat Islam. Ini hati-hati ya. Jadi mengangkat orang-orang kafir diletakkan di jabatan-jabatan penting di pemerintahan kaum muslimin. Ini bahaya nih, bisa menghancurkan umat Islam nanti Pak ya. Dia curi strateginya, dia bikin makar di situ. Ngeri ya seperti ini. Gimana Pak? Menyangkut kemaslahatan umat Islam. Antum bisa baca dalilnya surat Al-Imran ya kawan, ayat 118 120. Lumayan panjang hadisnya, ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengambil ya, menjadikan teman kepercayaanmu. Biton itu teman yang dipercaya ya, selain dari orang-orang dari kalanganmu ya, selain daripada orang-orang di luar golonganmu.
Karena mereka waddu ma anittum la ya'lunakum khabala. Karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan mudarat bagimu. Nah, ini ya. Jadi mereka justru apa? Waddu ma anittum. Mereka senang kalau kamu itu susah. Nah, ini ya. Ini menunjukkan orang kafir itu justru senang kalau orang-orang Islam itu susah. Ya mungkin terlihat baik, tapi hakikatnya mereka memusuhi kaum muslimin. Anda bisa baca surat Al-Baqarah itu, walang tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi orang Yahud Nasrani tidak akan ridho kepadamu sampai engkau mengikuti agama mereka. Ya Pak ya. Makanya mereka berusaha lewat teknologi, kristenisasi, yahudisasi, ya merusak generasi kaum muslimin lewat game-game itu Pak ya, game-game online dan yang lainnya. Itu upaya mereka bagaimana merusak generasi kaum muslimin. Jadi mereka nggak akan henti-hentinya ya, bagaimana menghancurkan kaum muslimin. Mungkin kita nggak sadar, ya nggak sadar, tapi hakikatnya mereka adalah musuh kaum muslimin. Ini kan ya, ini ada 5. Mungkin besok lagi lah kita tambahkan. Kalau saya dulu punya anak buah orang Kristen, saya nolak. Gimana Pak? Nggak menerima kalau anak buah orang Kristen nolak. Masya Allah ya. Kita sesama Islam aja. Iya betul Pak. Iya, kita ribut kan, apalagi orang kafir. Iya betul Pak. Keren ya Pak Edi ya. Gitu Pak ya, harus tegas Pak ya. Saya pernah masukkan satu orang, saya tolak jadi buah. Itu dari mana Pak? Dia Dari luar? Enggak, maksudnya orang kita apa orang luar? orang Indonesia. India juga. Termasuk orang Kristen saya buang. Kalau di tempat kita itu Pak, orang-orang kafir itu Pak naik jabatan. Orang kita sendiri yang naikin, orang-orang salafi. Tapi pada saatnya anak buah pinter, orang Kristen dinaikin. Kalau sama nggak bakal mau naikin. Saya gencet tapi dibuang. Insyaallah. Khair insyaallah. Mungkin cukup ya kan ya. Besoklah kita baca. Besok kita masuk muqaddimah yang ketiga insyaallah. Yang ketiga ya. Yang ketiga yang i'lam arsyadakallah li ta'atih itu ya. Annal hanifiyyata millata Ibrahim insyaallah. Baik, mungkin sampai di sini akhwan ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.